Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Afladiak dari Teknik Komputer 3. NIM saya 18830333. Nah, saat ini saya akan melakukan analisis malware menggunakan Remnux. Nah, sebelum kita melakukan analisis, tentunya kita harus mendownload malwarenya terlebih dahulu. Nah, malwarenya bisa kita cari di GitHub, yaitu malware sample library. Nah, kita klik yang paling atas. Nah, di sini terdapat banyak sekali sampel malware. Di sini juga terdapat ransomware. Nah, sekarang kita akan menganalisis malware yang dulu sempat ransomware yang dulu sempat booming, yaitu WannaCry. Nah, karena saya sudah mendownload filenya dan sudah saya tempatkan di dokumen, langsung saja kita jalankan komen-komen tools-tools yang dapat digunakan untuk melakukan analisis malware. Yang pertama adalah file wannacry.exe. Nah, perintah ini, oh iya, kita belum ke dokumen ya, cd dokumen. Nah, file wannacry.exe ini akan menampilkan operating system yang dapat menjalankan WannaCry ini. Maksudnya gimana? Target dari ransomware WannaCry ini, dia akan tereksekusi jika diperuntukkan untuk Windows. Jadi di Remnux ini yang berbasis Linux dia tidak akan berjalan. Nah, selanjutnya dalam Remnux ini terdapat antivirus atau scanning menggunakan ClamScan. Kita akan mencoba melakukan scanning pada WannaCry ini. Nah, di sini prosesnya cukup lama, kita tunggu dulu. Nah, itu adalah hasil dari proses scanning menggunakan ClamScan. Di sini adalah virus yang diketahui terdapat 8.509.000, version 0.102. Scanned file 1 ini adalah file WannaCry yang terinfeksi dan besarnya 3 MB dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan menggunakan komen yara terus wannacry.exe. Tunggu sebentar. Komen ini nanti fungsinya adalah melihat sistem apa saja yang mungkin menjadi target penyerangan WannaCry ini. Nah, muncul nih, terdapat beberapa sistem yang akan dijalankan seperti Regional AS, Ransom Telefonica, WannaCry Ransomware Generic, dan sebagainya. Ini nanti akan dijalankan oleh si WannaCry-nya. Nah, selanjutnya adalah Sign Search. Seperti namanya, ini akan mencari signature dari setiap file-file yang ada di WannaCry. Ini seperti ini adalah filenya adalah WannaCry sebesar 3 juta byte atau 3 MB tadi. Filenya di sini terdapat 3000 signature di database. Nah, ini adalah signature dari setiap deskripsinya ya. Ini ada MPC-AS, signaturenya ini, numbernya ini, seperti itu. Windows description, dan ini ditemukan 25 signature dalam file ini, seperti itu. Selanjutnya exif tool wannacry.exe. Nah, ini fungsinya adalah melihat data statik dari virus.
seperti ini nama filenya, terus file modifikasi ini terakhir dimodifikasi, tipe filenya exe, terus WinExe. Ini adalah file permission read write. Nah, ini adalah PE32, ini portable executionnya 32. Terus image file karakteristik itu no relocks, executable, no symbol, 32 bit. Selanjutnya Windows GUI dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan keyframe. Nah, pada keyframe ini kita akan melihat section target secara detail dari WannaCry ini. Berbagai informasi section target secara detail. Kita tunggu saja. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai informasi seperti hash pada WannaCry ini. Nah, dari atas saja. Secrets, roots, active tool. Nah, ini hashnya. Lalu ini informasi tadi, file tadi. Terus imp hash. Terus ini adalah sectionnya. Jadi dia akan sectionnya ada data, text, data, dan resource. Fiturnya ada mutex, anti DBG, packer, dan crypto. Nah, ada Yara plugins, ada ispacket, hash rich, security regional AS, terus behaviornya ada XOR, win rate history. Jadi nanti kemungkinan akan menarget win rate history. Win file operation, kriptonya yang digunakan adalah regional AS, long char, packer yang digunakan adalah Microsoft Visual, mutex API, anti-debug section, import function, dan possible breakpoint. Kemungkinan yang akan dilakukan seperti get file size, dia akan mendapatkan filenya. Terus find resource, mencari resource, membaca file, dan sebagainya. Nah, menutup proses, jadi dia akan mengunci prosesnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat strings yang ada di WannaCry. Nah, untuk mempermudah kita dapat memindahkannya. Sama aja, filenya akan kita beri nama result.txt. Nah, kita membuka filenya. Nah, dengan begini kita dapat melihat nih isi stringnya WannaCry. Nah, kita scroll nih, sama seperti tadi, dia akan melakukan unzip pada berbagai get process, lalu set file time, set pointer, virtual free, copy file, load resource, dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Move file, read file, write file. Nah, ini crypto yang digunakan, crypto decrypt, encrypt, generate key, dan masih banyak lagi. Seperti itu.
Nah, ini adalah string-string yang ditampilkan. Cukup untuk string ini. Selanjutnya kita akan mencari string yang di hidden, yaitu menggunakan source search. WannaCry.exe. Nah, ternyata source ini memiliki banyak perintah tambahan untuk dijalankan. Mari kita coba menggunakan cmd. Nah, di sini dia akan mencari XOR yang berkaitan dengan cmd seperti cmd lin, cmd.exe, dan lain sebagainya. Nah, di sini masih belum didekode ya, jadi masih terenkripsi, jadi tidak bisa dibaca. Untuk melihat string SOR yang disembunyikan tapi dalam metode sudah didekode, kita dapat menggunakan command lain nanti setelah ini selesai. Nah, ini semua adalah XOR yang berkaitan dengan cmd. Ada posisinya di mana, XOR-nya apa, seperti itu. Nah, jika XOR yang sudah didekode tadi, kita dapat menggunakan br XOR.by WannaCry.exe. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah XOR, tapi dalam bentuk sudah didekode, jadi sleep, free, exit, global. Dan di sini yang dicari adalah PY ya, Python. Jadi formatnya Python seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat mencoba menjalankan malware-nya secara CLI menggunakan perintah flush ini. Nah, di sini malware akan dijalankan, akan berjalan secara CLI. Nah, ini tunggu sebentar, ini diabaikan saja file to load karena emang ini kan dia di Linux, sedangkan malware ini targetnya adalah Windows, jadi dia akan violate seperti ini. Jika malware dijalankan di Windows, maka proses ini akan berjalan. Ini program data Intel. Sambil menunggu prosesnya selesai, kita bisa melihat dulu di atas. Dari atasnya adalah string-string yang kita lihat tadi menggunakan perintah strings. Ibaratnya ini adalah tampilan kayak HTTP-nya, tapi dalam bentuk terenkripsi seperti ini. Cukup banyak. Nah, banyak sekali. Gak usah dilihat ya. Nah, jika ini docxls nya adalah ekstensi-ekstensi yang menjadi target untuk di enkripsi. Ekstensi yang akan dienkripsi menggunakan WannaCryptor ini. Softwarenya ada .dir, ada .uot, ada .uop, std. Mungkin yang familiar adalah .java, .mp3, .wav, .mp4 dan sebagainya, banyak banget nih. Hampir semua file-file akan dienkripsi oleh WannaCryptor tadi, seperti XLC, XLS, dokumen dan sebagainya. Nah, maka dari itu WannaCry ini akan mengunci semua file dan dia akan meminta bayaran untuk mendeskripsi file-file ini agar dapat diakses kembali. Seperti itu. Ini prosesnya cukup lama ya, karena
ada gagal di sini, dia masih melakukan proses dan kita tunggu saja. Nah, ini Floss tidak mendekode string sama sekali, dia mendekode 0 strings, tapi dia berhasil mengekstrak 2 stack strings. Finish dia selama 88 detik, padahal tadi cukup lama ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja yang dilakukan si WannaCry ini menggunakan kappa WannaCry.exe. Nah, di sini kita nanti akan melihat apa saja yang dilakukan WannaCry saat dia dijalankan. Apa saja targetnya, apa saja program yang dia jalankan, dan sebagainya. Daripada kelamaan, kita skip aja ya. Saya skip sampai saat sudah selesai. Nah, di sini sudah selesai prosesnya. Kita lihat dari atas, MD5, SH1, SH256, path-nya WannaCry.exe. Nah, ada attack teknik, defense, evasion, discovery, execution, persistence. Dia akan di persistent create or modify system process, eksekusi syarat modul dan sebagainya. Di MVC objektif, dia kan kriptografinya akan mengenkripsi data, mengenkripsi key, memanipulasi data, menencode dan sebagainya. Kapabilitas adalah kemungkinan yang akan dilakukan oleh WannaCry ini, seperti encode data menggunakan XOR, terus menenkripsi menggunakan RC4KSA, terus create directory, copy file, extract resource, get file size, get hostname, create process, start service, create service, dan sebagainya. Dia akan manipulasi service. Ini adalah lokasi-lokasinya data manipulation, namespace-nya, host interaction dan sebagainya. Jadi di menggunakan kappa ini akan melihat apa saja sih yang akan dilakukan oleh WannaCry jika dijalankan seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah kita akan melakukan pcheck WannaCry.exe. Nah, di sini kita akan melihat entropy file header dari setiap direktorinya seperti ini. Image resource directory entry, image resource. Ini adalah file-file header dari setiap direktori yang ada di WannaCry. Sebentar, kita mulai dari atas. Ini ada image section header, name is, terus ada beberapa file. Ini ada image directory entry report dan masih banyak lagi. Ini ada optional header and image entry header, dash header. Ini nanti isinya adalah header dari file yang ada di WannaCry.
seperti biasa ada MD5 seperti hasil dari kappa tadi, SHA. Terus ini adalah entropinya yaitu di teks ada sekian, R data sekian, dan RSC sekian, minimal 0, max 8, seperti itu. Mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini melakukan analisis WannaCry-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.